Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Sabrilianto, Fakultas Ilmu Hukum, NIM 2107010773. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 sampai 15. Bab 7. Macam-macam akhlak. A. Akhlak kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa beritikat baik kepada Sang Khalik berputar pada 3 perkara. 1. Membenarkan berita yang datang dari Allah. 2. Menerima hukum Allah yang ditetapkan dengan mengamalkannya. 3. Menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. B. Akhlak kepada Rasulullah. 1. Bahwa iman adalah syarat diterimanya amal soleh dan kebermanfaatan amal soleh tadi bagi kita di akhirat kelak. 2. Orang yang musyrik, bagaimanapun amalan baiknya ketika di dunia, tidak akan membuatkan. B. Akhlak kepada Rasulullah. 1. Bahwa iman adalah syarat diterimanya amal soleh dan kebermanfaatan amal soleh tadi bagi kita di akhirat kelak. 2. Orang yang musyrik, bagaimanapun amalan baiknya ketika di dunia, tidak akan membuat dia mendapatkan ampunan di hari kiamat. 3. Dan juga amalannya itu tidak menambah berat amalan baiknya di hari kiamat, hanya akan mendapatkan balasan di dunia, namun tidak di akhirat. 4. Bahwa orang yang tidak mengimani hari kebangkitan adalah orang yang kafir, karena ia tidak mengimani salah satu dari rukun iman yang semua umat Islam diwajibkan untuk mengimaninya. Dan ia juga tidak akan mendapatkan ampunan di hari kiamat, kecuali jika ia telah bertaubat ketika masih hidup di dunia. 5. Adapun taat kepada Rasul termasuk bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian juga merupakan salah satu akhlak yang luhur kepada Allah juga Rasulnya. 6. Begitu juga dengan mencintai Nabi adalah bentuk berakhlak mulia kepada Rasul dan bukti kesempurnaan iman seseorang. C. Akhlak individu atau akhlak terhadap diri sendiri. 1. Berakhlak terhadap jasmani. A. Senantiasa menjaga kebersihan. B. Menjaga makan dan minum. C. Menjaga kesehatan. D. Berbusana yang islami. 2. Berakhlak terhadap jiwa. A. Mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar dan istighfar. B. Bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. 2. Berakhlak terhadap jiwa. A. Mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar dan istighfar. B. Bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar. C. Mendidik jiwa untuk bermukarobah. D. Mendidik jiwa untuk bermuhasabah. Bab 8. Membangun keluarga sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah atau peminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafkah atau memberi nafkah, dan harta waris. Semua diatur oleh Islam secara rinci, detail, dan gamblang. 1. Islam menganjurkan nikah. 2. Islam tidak menyukai membujang. 3. Tujuan pernikahan dalam Islam. A. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. B. Untuk membentengi akhlak yang mulia. C. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. D. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Untuk memperoleh keturunan yang soleh. 4. Tata cara pernikahan dalam Islam. 1. Khitbah atau peminangan. 2. Akad nikah. 3. Walimah. 5. Hak dan kewajiban suami istri. 1. Dapat menundukkan pandangan. 2. Akan terjaga kehormatan. 3. Terpelihara kemaluan dari beragam maksiat. 4.
akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Dapat menjaga syahwat yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga. 6. Mendatangkan ketenangan dalam hidup. 7. Akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 8. Akan mendapatkan keturunan yang soleh. 9. Menikah dapat menjadi sebab semakin banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad. Ketiga, istri sebagai guru pertama bagi anak-anak. Keempat, karakter istri dengan adab baik adalah tidak mengadukan urusan rumah tangga dan mengungkit-ungkit perkara yang pernah membuat diri si istri sakit hati dalam berbagai forum. Akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam, diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing orang tua. Bab 9. Akhlak dalam keluarga. A. Urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. B. Akhlak suami istri. C. Akhlak suami. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, karena kesempurnaan iman seseorang akan menjadikan pelakunya berhias dengan akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada segenap manusia. Dalam hadis tersebut terdapat anjuran bagi setiap muslim untuk berhias dengan akhlak yang baik di dalam bergaul dengan sesama. D. Akhlak seorang istri. Adapun kewajiban bagi pihak istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sikap ini dapat menjadi bantuan untuk suami dalam urusan finansial. Kedua, istri solihah adalah istri yang berbakti pada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Termasuk dalam masalah taat pada suami adalah berlaku baik pada ibu mertua. E. Akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. 1. Orang tua sebagai panutan. 2. Orang tua sebagai motivator anak. 3. Orang tua sebagai cermin untuk anak. 4. Orang tua sebagai fasilitator anak. F. Akhlak anak terhadap orang tua. Perkara berbakti kepada kedua orang tua merupakan perkara yang mulia lagi agung, dan sudah sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama ini, untuk mengetahui serta memahami apa saja hak orang tua yang seharusnya kita penuhi. Terlebih lagi jika kita telah mendapat kedua orang tua kita sudah dalam keadaan tua, tak punya daya dan tenaga sebagaimana mereka masih muda. Bab 10. Akhlak sosial. A. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Manusia adalah makhluk kompleks, di mana mereka merupakan paduan antara wujud material dan wujud spiritual dalam satu kesatuan ciptaan yang Maha Pencipta. Manusia juga tidak serta-merta tinggal diam seperti halnya makhluk dalam wujud benda material lainnya, melainkan selalu bergerak dinamis untuk mengaktifisasikan dirinya. Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari akar kata nasya yang berarti lupa. Dan jika dilihat dari akar kata al-uns, maka kata insani berarti jinak. Dari kedua akar kata tersebut
Kata insane dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti, manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Keberadaan manusia sangat nyata sekali berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti dalam kenyataannya, manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Sedangkan berpikir itu sendiri merupakan sifat dasar dari manusia yang menentukan hakikat manusia itu sendiri dan membedakannya dengan makhluk lainnya. Bab 11. Muamalah. A. Makna muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amili muamalah, sama dengan wazan fa'alla yufa'illu mufa'allat, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. B. Ruang lingkup muamalah. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Abadiyah menyatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. 1. Al-Muamalah Al-Adabiyah, ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. 2. Al-Muamalah Al-Madiyah, yaitu suatu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama bahwa muamalah Al-Madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemasalahan bagi manusia, serta segi-segi lainnya. C. Akhlak dalam bermuamalah. 1. Menahan diri dari mengganggu sesama. 2. Mengerahkan kebaikan bagi sesama. 3. Menampakkan wajah yang ceria. Bab 12. Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Akhlak dalam bekerja. Keharusan profesionalisme dalam bekerja adalah pembahasan kita selanjutnya. A. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi, menampung, serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. B. Akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya yang senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. C. Profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Bab 13. Islam dalam masalah harta dan jabatan. A. Harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah dipertanggungjawabkannya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapat. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa harta itu ditanya tentang dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Itu artinya pada pernyataan seputar harta ada 4 hal yang akan kita dipertanggungjawabkan. Di antara bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal lalu keluarnya juga dengan cara yang halal. Inilah harta yang diridhoi. Selebihnya Allah tidak ridho. Kedua, harta yang didapat dengan cara halal tapi keluar untuk yang haram. Ketiga, harta yang didapat dengan cara yang haram keluar untuk keperluan yang halal. Atau yang keempat, harta yang didapat dengan cara yang haram keluar untuk keperluan yang haram.
maka ketiga jenis harta ini tidak diridhoi Allah. Untuk ketiga jenis harta ini akan menjadi sebab kita diazab karena memilikinya, sedangkan hisabnya sangat berat.